kita akan melanjutkan untuk menggambar rencana utilitas. Oke, kita mulai dari rencana instalasi listrik. Bisa kita screenshot, lalu kita paste ke gambar kerja. Oke, nah untuk denahnya sendiri kita bisa copy untuk di bagian rencana pintu dan jendela, karena disitu sudah tidak ada arsiran dindingnya, dan kita bisa pakai untuk rencana utilitasnya. Kita bisa copy, kita bawa ke sini. Nah, kita bisa hapus untuk keterangan-keterangannya, dan khusus untuk instalasi listrik bagian furniturnya kita bisa hilangkan karena nanti akan mengganggu jalur listriknya. Oke, bisa kita hapus. Dan untuk bagian keterangan ruangnya kita bisa move ke belakang. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan menentukan di mana titik lampunya dan keterangan-keterangan lainnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada legenda. Kita bisa copy juga, screenshot juga. Kita bawa ke sini. Nah, setelah itu kita mulai dari sekring box atau panel listriknya. Kita bisa buat layer baru. Oke, listrik. Warnanya bisa teman-teman sesuaikan. Oke. Nah, untuk line weight-nya teman-teman bisa menggunakan 0,9 atau 0,2. Di sini saya menggunakan 0,9. Oke. Nah, setelah itu masuk ke layar listrik. Setelah itu kita mulai dari lampunya. Nah, untuk lampu kita bisa menggunakan ini, kita copy saja ke dalam denahnya. Kita letakkan di tengah-tengah. Jika dirasa kurang besar, teman-teman bisa scale agar nanti terlihat. Oke. Kita copy kembali sini. Setelah itu untuk bagian toilet itu biasanya menggunakan watt yang berbeda, oleh karena itu kita menggunakan simbol yang berbeda. Teman-teman bisa ketik C, enter. Oke, 50, itu offset 10. Oke, seperti ini. Kita bisa move bawa ke tengah-tengah. Oke, jika sudah, kita lanjut untuk panel listriknya. Kita bisa buat dengan rectangle. Teman-teman bisa ikut untuk bentuknya atau teman-teman bisa buat sendiri. Yang terpenting dalam pembuatan simbol ini nanti harus ada legenda yang menunjukkan keterangan dan simbol dari apa yang kita gambar. Itu kita head solid seperti ini. Selanjutnya untuk MCB-nya, oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat untuk stop kontak dan saklarnya. Oke, kita bisa C, enter. Nah, kita sesuaikan di sini ukurannya. Saya menggunakan 75. Oke, setelah itu kita trim. Oke, lalu polyline. Oke, seperti ini. Lalu bisa kita mirror. Nah, di sini untuk saklar ganda. Untuk saklar tunggal nanti hapus salah satu garisnya ini. Selanjutnya kita copy untuk membuat stop kontaknya. Lalu line. Line kembali. Lalu kita move. Nah, ini untuk simbol
stop kontaknya. Selanjutnya kita copy untuk saklar tunggal di bagian toilet. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita mirror. Oke, setelah ini kita tinggal menambahkan kabel atau rangkaian listriknya. Teman-teman langsung line sini. Lalu untuk bagian toilet, lalu bagian nah, jika sudah seperti ini, untuk rencana instalasi listriknya sudah selesai. Kita tinggal menambahkan legenda atau keterangan simbol. Nah, untuk keterangan simbol nantinya kita bisa masukkan ke dalam layout, bukan di dalam model, sehingga nanti gambarnya akan rapi. Tapi untuk sekarang kita gambar dulu di bagian model. Teman-teman bisa ketik Ctrl 3, lalu di bagian tabel di sini teman-teman langsung klik saja seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa tambahkan, teman-teman klik kanan, lalu insert column right, dan jika masih kurang teman-teman bisa tambahkan barisnya seperti ini. Oke. Untuk videonya bisa dipercepat untuk menghemat waktu. Oke. Oke, jika sudah seperti ini, sudah selesai, kita bisa ubah untuk tag menjadi teks. Jika sudah seperti ini, untuk rencana instalasi listriknya sudah selesai, kita tinggal ganti untuk keterangannya. Oke, kita bisa lanjut untuk utilitas lain. Kita mulai dari rencana air bersih di sini. Kita bisa langsung screenshot, lalu kita paste di sini. Nah, untuk rencana instalasi air bersih kita bisa copy kembali untuk bagian rencana pintu dan jendela. Kita copy di sini, lalu kita buat layer itu air bersih. Oke. Menggunakan warna yang index color. Oke. Setelah itu untuk line tab-nya kita hidden, dan untuk line width-nya kita menggunakan 0,2. Setelah itu kita copy kembali untuk air bekas dan air kotor. Di sini air bekas, kita ubah warnanya. Selanjutnya air kotor. Oke, kita ubah juga warnanya jadi merah. Oke. Nah, setelah itu, nah di sini sepertinya kita belum menambahkan keran di bagian toilet. Kita bisa tambahkan, teman-teman bisa percepat videonya. Oke, setelah itu kita move ke toilet. Oke, jika
masih kurang, kita tambahkan untuk di bagian luar. Di sini kita copy sini. Oke, lalu kita rotasi. Nah, sini kita bisa tambahkan di denah atau rencana lain yang membutuhkan furnitur, karena sebelumnya belum kita tambahkan. Contohnya di sini dan di denah. Oke, setelah itu kita bisa langsung untuk membuat rencana air bersihnya. Kita masuk ke layer air bersih, kita buat line. Oke, datang arahnya air dari sini. Oke, kita hidupkan F8 nya. Oke, seperti ini. Sini lalu ke sini. Setelah itu, karena di sini ada saluran air, sedangkan di sini hanya satu, kita bisa tambahkan di sini seperti ini. Jika sudah, kita bisa menambahkan keterangan lain. Di sini ada stop keran, kita bisa buat dengan polyline. Oke. Oke, ini untuk stop kerannya, dan kita bisa tambahkan keterangan pipa dan diameternya. Kita bisa menggunakan multi leader di sini. Oke, di sini pipa PVC diameter 3/4 inch. Oke, jika tulisannya dirasa kurang besar, kita bisa klik kanan lalu properties, di bagian teks kita ubah 100. Oke. Lalu layernya kita bisa ubah ke teks. Oke, untuk yang sama kita buat keran di bagian keran. Pipa PVC dengan diameter 0,5 inch. Oke. Kita bisa MA. Untuk keterangan-keterangan jendela kita bisa hapus. Oke. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan untuk membuat arahnya. Oke, arah airnya, supaya kita bisa lihat kemana arah dari airnya. Ini sudah jadi, kita bisa lanjutkan untuk membuat instalasi air kotornya. Kita copy ke bawah, ini kita hapus. Nah, untuk air kotor kita bisa delete terlebih dahulu pada bagian pipa-pipanya. Nah, air kotor adalah air yang membawa padatan, yang dimana hanya ada di toilet. Tapi sebelumnya kita harus mencari dulu atau membuat untuk septic tank atau tempat pembuangan. Untuk memudahkan dan mempercepat, saya sudah siapkan untuk gambar
septic tanknya, kita bisa langsung move. Teman-teman bisa gambar sendiri atau menggunakan gambar yang sudah ada. Nah, letakkan di sini. Nah, kita masuk ke layer air kotor. Nah, perlu diperhatikan, untuk air yang mengandung padatan atau air kotor tidak boleh ada sudut 90 derajat. Harus menggunakan sudut tumpul untuk menghindari sumbatan. Oke. Jika posisinya seperti ini, teman-teman bisa langsung ke septic tank tanpa belok. Seperti ini. Ini sudah cukup. Selanjutnya kita akan membuat arahnya, polyline. Oke, sudah seperti ini. Kita tinggal tambahkan keterangannya. Kita bisa MA saja ini. Oke, multi leader bagian sini. Nah, untuk diameter pipa air kotor kita bisa menggunakan diameter 4. Diameter 4 inch. Oke. Selanjutnya kita copy untuk bagian ini. Di toilet jongkok. Kita bisa MA kembali. Oke, kita bisa ubah keterangannya di sini. Rencana air bersih. Dan di sini rencana air kotor. Dan yang terakhir kita akan membuat untuk rencana air bekas. Oke, kita bisa copy sini. Nah, untuk bagian rencana air bekas itu hanya ada di floor drain, ada di wastafel ataupun kitchen sink, yang dimana air tersebut air kotor tapi tidak mengandung padatan, sehingga sudutnya nanti boleh 90 derajat. Sini kita bisa hapus terlebih dahulu keterangan-keterangannya. Kita ubah jadi rencana air bekas. Kita bisa rapikan. Nah, untuk air bekas sendiri, kita masuk ke layar air bekas. Di bagian denah yang kita buat ini hanya ada di bagian floor drain, maka kita bisa langsung line. Oke. Untuk pembuangannya bisa ke saluran air kota langsung ataupun ke sumur resapan. Tapi untuk gambar kali ini kita langsung buang ke saluran air kota. Seperti ini. Ya, kita bisa move sini. Oke, kita bisa ubah floor drain. Untuk contohnya seperti ini di rencana air bekas. Nah, di sini air bekas bisa menggunakan diameter pipa 2 sampai 3. Sini. Oke, sudah seperti ini, kita tinggal tambahkan arahnya. Oke, untuk ini rencana utilitasnya kita sudah jadi, bisa kita lanjutkan untuk plotting gambarnya ke dalam PDF.